Baik, Ibu mulai sekarang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah. Walaupun kita udah kembali menjalani pembelajaran jarak jauh kembali, semoga selalu dijaga ya kesehatannya. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita mulai dengan membaca doa sebelum belajar. Silahkan ketua kelas dimulai. Teman-teman, sebelum kita belajar pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih Mas Umar. Eh, Ibu absen dulu ya. Ini yang udah join udah berapa orang ya? Udah ada sekitar 25. Di kelas ini ada berapa siswa ya? 28 ya, berarti kurang 3 ya. Iya, Bu. Temannya ada yang izin ke kalian nggak? Kalau nggak ada, kita mulai saja dulu, nggak apa-apa. Tadi ada yang koneksinya bermasalah, Bu. Oh iya, nggak apa-apa. Sambil jalan, Ibu mulai pembelajaran pada pagi hari ini ya. Sebelum mulai ke materi, silakan kita jargon dulu. Kalau Ibu bilang fisika, kalian bilang oh iya ya. Iya, Bu. Baik, fisika. Oh iya, Ya, kayaknya masih pagi, masih pada belum sarapan. Oh iya, puasa ya. Udah pada sahur semua? Udah pada sahur apa belum nih? sudah, Bu. Baik, sebelumnya minggu lalu ada yang masih ingat kita belajar materi apa? Gejala gelombang, Bu. Betul sekali, terima kasih Mas Umar. Terus hari ini kita akan belajar mengenai gelombang berjalan dan gelombang stasioner. Ibu mulai share screen ya, sebentar. Apakah sudah terlihat anak-anak? Sudah, Bu. Materi kita hari ini adalah gelombang berjalan dan gelombang stasioner. Mungkin ada yang udah tahu gelombang berjalan itu apa? Belum tahu, Bu. Ya, nggak apa-apa. Terus untuk gelombang stasioner, ada yang udah tahu? Stationary seperti alat tulis ya, Bu. Ya, betul. Itu bahasa Inggrisnya alat tulis. Tapi bukan itu. Yang pertama akan ada gelombang berjalan. Nah, gelombang berjalan itu gelombang yang merambat dengan amplitudo tetap. Animasinya bisa dilihat ya. Mungkin sudah ada gambaran gelombang berjalan itu seperti apa. Nah, gelombang berjalan ini kita misalkan ada sebuah benda yang ditarik oleh pegas, kemudian benda tersebut diikatkan dengan tali dan tali tersebut bergerak ke arah kanan. Dengan titik asal getarannya adalah titik O. Nah, titik O ini titik potong antara benda dan tali. Kemudian diberikan titik P yang berada sejauh X dari O. Kemudian dari gambar tersebut bisa kita buat grafik seperti pada gambar di sampingnya ini. Semoga terlihat ya, soalnya ini Ibu ambil dari buku pegangan Ibu. Berjalan ke arah kanan dengan cepat rambat V. Kanan pasti memiliki percepatan. Grafik utuh menunjukkan gelombang pada T sama dengan T waktu sama dengan 0, sedangkan grafik putus-putus, oh iya ini sebenarnya ada grafik putus-putus, nah itu seperti bayangannya P yang pada T kemudian. Untuk persamaan gelombang berjalannya yaitu Y sama dengan A sin omega T dikurang KX. Ini nanti kalian akan ada tugas untuk membuktikan persamaan-persamaan yang sudah Ibu sajikan. Seperti yang sudah Ibu
bilang tadi, gelombang berjalan ini seperti kita berjalan kan memiliki kecepatan. Tentu saja juga memiliki percepatan. Nah, persamaan kecepatan partikel di titik P yaitu Vp sama dengan omega A cos omega T dikurang Kx. Percepatan partikel di titik P adalah negatif omega kuadrat dikali simpangan di titik P. Dan yang akan Ibu bahas yaitu sudut fase, fase, dan beda fase. Nah, fase itu dilambangkan dengan theta. Theta di titik P yaitu omega T dikurang Kx. Dan untuk fase gelombangnya yaitu fase gelombang di titik P sama dengan T waktu dibagi T periode dikurang dengan X per panjang gelombang atau sama dengan sudut fase dibagi dengan 2pi. Untuk beda fase ini, misal titiknya ada A dan B, yaitu fase gelombang A dan fase gelombang B. Untuk mencari bedanya, tinggal dikurang fase gelombang A dikurang fase gelombang B dan menjadi negatif delta X dibagi dengan panjang gelombang. Ada contoh soal. Contoh soalnya itu salah satu ujung seutas kawat digetarkan harmonik oleh tangkai sehingga getaran tersebut merambat ke kanan sepanjang kawat dengan cepat rambat 10 meter per sekon. Kawat mula-mula digetarkan ke atas dengan frekuensi 5 Hz dan amplitude 0,01 meter. Nah, kita disuruh mencari persamaan umum gelombang, simpangan, kecepatan, dan percepatan, kemudian sudut fase dan fase gelombang. Yang terakhir adalah beda fase. Dari yang sudah Ibu jelaskan tadi, ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Tidak, Bu. Baik, berarti kita bisa langsung membahas contoh soal ini. Untuk pembahasannya yang pertama, persamaan umum gelombang. Caranya yaitu tentukan dahulu K dan omega. Di panjang gelombang ini kita bisa mencari bilangan gelombang. Yang rumusnya yaitu 2pi dibagi dengan bukan A amplitude, tapi ini adalah lambda, yaitu 2pi dibagi dengan lambdanya 2, sama dengan pi. Kemudian untuk omeganya, yaitu 2pi dikali frekuensi, sama dengan 2pi dikali dengan frekuensinya yaitu 5, yang menjadi 10pi. Persamaan umum gelombang adalah sebagai berikut. Dari yang sudah kita cari ini, kita masukkan ke persamaan yang awal tadi, yaitu Y sama dengan A sin omega T negatif Kx. A-nya sudah diketahui 0,01, kemudian sin dari omeganya 10pi dikali T dikurang dengan K-nya sama dengan pi dikali X. Selanjutnya, untuk yang B, kita akan mencari simpangannya. Kan ini tadi rumus persamaan umumnya yaitu simpangan umumnya. Kita akan mencari simpangan akhirnya dari yang diketahui di soal nomor B. Yang diketahui kita kan sudut fasenya theta dengan omega T dikurang dengan Kx. Untuk X-nya sama dengan 0,25 meter dan T-nya sama dengan 0,1 sekon. Nah, sudut fasenya berarti kita masukkan saja X dan T-nya dari persamaan tadi yang menjadi θ-nya diketahui 135 derajat. Nah, simpangannya berarti tinggal kita masukin aja sudut fasenya yang berarti 0,01 sin dari 135 derajat
yang berarti setengah akar 2 dikali dengan 0,01 sama dengan 0,05 akar 2 meter. Yang C kita ambil dari ini, persamaan ini menjadi pi di dalam kurung 10T negatif X sama dengan 135 derajat. Sama ya, seperti persamaan yang kita cari di nomor B. Kemudian untuk fasenya, ini salah simbol, harusnya simbol fase, yaitu sederhanakan sehingga menjadi 3/8. Dan yang terakhir, kita mencari beda fase di titik XA sama dengan 0,5 meter dari titik O dan XB sama dengan 0,75 meter dari titik O. Nah, untuk mencari beda fase, pertama kita harus menghitung panjang gelombang terlebih dahulu. Hasil akhirnya itu negatif 1/8. Baik, dari penjelasan contoh soal ini, semoga Ibu tidak terlalu cepat ya untuk menjelaskannya. Semoga bisa dipahami. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Alhamdulillah, nggak usah tanya. Nanti tanyanya bisa PC aja, nggak apa-apa kalau malu-malu. Nah, yang kedua, ada gelombang stasioner. Ini ya animasinya. Nah, gelombang stasioner ini ada dua jenis. Yang pertama di ujung tetap dan ujung bebas. Analoginya kita itu dari dua titik, kemudian dua ujung tersebut kita getarkan, nanti pasti akan bertemu di tengah dan akan menjadi gelombang berdiri yang akan tetap gini, gerak-gerak doang, nggak berjalan kayak tadi. Nah, dari yang merah ini gelombang berjalan. Kan kita setelah digetarkan akan berjalan terlebih dahulu dan bertemu di tengah. Mungkin ada yang udah tahu apa bedanya ujung tetap dan ujung bebas? Oh, sepertinya masih banyak yang belum tahu. Atau semua malah belum tahu. Nah, ujung tetap itu titiknya, ujungnya itu tidak akan berubah-ubah, masih tetap gitu aja. Kalau ujung bebas, misal ditali di batang terus bisa kita gerak-gerakan, gitu ujung bebas. Semoga bisa dipahami. Kemudian untuk persamaan gelombangnya pada ujung tetap, yaitu menjadi Y sama dengan amplitudo stasioner cos omega T, sehingga amplitudo stasioner menjadi 2A sin Kx. Kemudian untuk letak simpul dan perut. Mungkin ada yang masih bingung mengenai letak simpul dan letak perut. Untuk letak simpul itu di sini. Ini simpul. Itu yang berada di pertemuan titik potong. Kemudian untuk perutnya di ini puncak atau lembahnya itu titik perut. Nah, untuk letak simpul pada ujung tetap, yaitu kelipatan genap dari 1/4 panjang gelombang, seperti ini. Dengan N-nya 0, 1, 2, dan seterusnya. Nah, untuk letak perutnya,
dari ujung tetap merupakan kelipatan ganjil dari 1/4 panjang gelombang, seperti ini, dengan N-nya masih sama. Persamaan gelombang stasioner pada ujung bebas. Bebas, persamaannya yaitu simpangannya A stasioner sin omega T. Kalau tadi yang ujung tetap kan cos ya. Nah, ini sin. Sehingga AS-nya sama dengan 2A cos KX. Kemudian untuk letak simpul dan perutnya, untuk ujung bebas ini berbeda dengan ujung tetap. Saling berkebalikan. Kalau tadi ujung simpulnya yaitu ganjil, kalau tadi ujung simpul pada ujung tetap, pada ujung tetap letak simpulnya itu genap. Tetapi untuk ujung bebas, ini salah, berkebalikannya yaitu kelipatannya ganjil. Begitu pula dengan letak perutnya, menjadi kelipatan genap seperti ini. Jadi kita untuk mempermudah penghafalan, semoga dipahami saja sih biar hafal, biar paham, biar langsung cek. Itu kita ingat-ingat saja yang salah satunya, misal yang paling kita ingat ujung tetap pada letak simpul. Nah, itu kelipatannya kan genap. Kemudian untuk letak perutnya berkebalikan. Begitu pula dengan ujung bebas, saling berkebalikan. Wah, ada kuis nih. Sambil mengingat-ingat pelajaran sebelumnya, dan minggu depan kita akan ulangan tentang gelombang. Bisa dikerjakan kuisnya dan nanti dikumpulkan di Google Classroom. Sudah saya sediakan tempat untuk mengumpulkan, dikumpulkan nanti malam, paling lambat nanti malam 2359. Nanti untuk tugas yang membuktikan persamaan bisa dikerjakan juga, sudah Ibu buat juga platformnya untuk mengumpulkan di Google Classroom. Saya beri tenggang waktu sampai minggu depan sebelum pertemuan selanjutnya, yaitu ulangan. Kalau ada yang tidak paham bisa dibahas di Google Classroom secara bersama-sama atau bisa PC ke Ibu. Nanti Ibu akan jelaskan di kelas. Untuk kode kelasnya masih sama seperti ini. Baik, dan untuk sisa waktu ini masih berapa menit? Oh, masih 15 menit ya. Bisa dibuat untuk presensi di Google Form dan mengerjakan tugas kuis sampai nanti malam tenggatnya. Demikian penjelasan dari Ibu tentang gelombang. Semoga dapat dipahami. Oh iya, sebelumnya ada yang ingin ditanyakan kembali nggak? Tidak ada, Bu. Kalau ada nanti nggak usah sungkan-sungkan PC Ibu sama atau ditaruh di Google Classroom. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kita jargon lagi ya. Ibu Ya, Bu. bilang fisika, kalian bilang kok ya. Semoga masih semangat. Baik, 1, 2, 3. Fisika. Oh ya. Bagus. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih, Bu. Baik, sama-sama.